Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita menyertai Bapak Ibu dan Saudaraku semuanya di pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat pagi hari ini adalah terbakar api cemburu. Dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perikop ini mengisahkan tentang Kain dan adiknya Habel. Kecemburuan bisa mengakibatkan fatal bagi orang lain dan juga bagi diri kita sendiri, saudara. Hal itu seperti kisah Kain dan Habel pada perikop ini. Akibat kecemburuannya terhadap adiknya Habel yang persembahannya diterima oleh Allah, maka Kain hatinya panas terhadap Habel. Hal itu nampak pada wajah Kain yang tidak berseri-seri lagi, tidak punya senyum, bermuka muram. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri-seri jika engkau berbuat baik? Ayat 6 dan 7. Inilah kecenderungan manusia dosa, saudara. Ketika melihat temannya, melihat saudaranya, melihat tetangganya berhasil, sukses, senang, bahagia, justru tidak senang. Tetapi sebaliknya, senang ketika melihat orang lain gagal, orang lain susah, orang lain menderita. Apakah untungnya, saudara? Kita berpanas hati terhadap keberhasilan orang lain seperti Kain. Justru itu sangat-sangat merugikan kita sendiri tentunya. Muka yang tadinya cantik-cantik, ganteng-ganteng, kini karena hati panas jadi buram, kusam, buram, jelek, dan tua sebelum masanya. Rugi bukan? Lebih baik berpikir positif, mencari kenapa sih kita kurang berhasil? Apa yang menyebabkan kita gagal? Tidak seperti mereka yang berhasil dan menikmati kebahagiaan. Dengan hati yang jernih, dengan pikiran yang positif, pasti kita juga akan berhasil. Pasti kita juga akan sukses seperti mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, akibat kecemburuan, Kain lemah menghadapi godaan, rayuan dari si dosa. Kain diingatkan oleh Allah supaya mengendalikan hatinya yang sedang membara oleh api kecemburuan. Membiarkan api kecemburuan tersebut membakar hati, memberi peluang si penggoda, si perayu, si dosa menguasai. Itulah sebabnya mengapa Kain bisa bertindak di luar akal sehat manusia, saudara. Dia yang seharusnya menjagai, melindungi, malah menganiaya, bahkan membunuh adik kandungnya sendiri, yaitu Kain, Habel. Kisah yang sama ini terus terjadi hingga dewasa ini. Baik yang disebabkan oleh kasus asmara, usaha atau pekerjaan, jabatan atau kekuasaan, warisan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, janganlah biarkan api kecemburuan berkuasa atas kita. Tetapi kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Maka kita akan menang, kita akan mampu menghadapi semua itu. Setiap langkah hidup kita tidak menyusahkan orang lain. Tidak menyusahkan diri sendiri, tetapi justru akan memberkati orang lain. Dan kita pun akan diberkati oleh Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku, ketika api cemburu itu berkuasa atas kita, maka api cemburu itu menutup kita dari nasihat sekalipun Tuhan sendiri yang memberikannya. Akibat kecemburuan Kain tidak mau mendengar peringatan dari Allah. Ayat 6 dan 7.
bahkan menentang dengan congkak. Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Ayat 9 itu. Ketika kita membiarkan api cemburu menguasai kita tidak akan mendengar apapun walaupun kita tidak tuli. Nasihat, saran, sumbangsih pikiran, apalagi wejangan, bahkan sabda Tuhan sekalipun kita prekan. Biarlah Tuhan berbisik dalam hati dan pikiran kita, saudara. Menunjukkan jalan-jalannya yang akan membawa kita kepada ketenangan, yang akan membawa kita kepada kebenaran, yang akan membawa kita kepada keberhasilan hidup. Itulah yang harusnya kita kerjakan. Dan yang terakhir, api cemburu mengakibatkan celaka, petaka dalam hidup kita. Ayat 11 sampai 16. Kain dikutuk oleh Allah. Dia terbuang dari tanah kelahirannya. Segala usaha sulit untuk berhasil. Hidupnya tidak tenang. Menjadi pelarian, berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Akibat yang sungguh luar biasa berat harus dihadapi Kain karena membiarkan api cemburu berkuasa atasnya. Tentunya kita tidak mau mendapatkan kutuk dari Allah, bukan? Oleh karena itu baiklah kita senantiasa menjaga hati kita. Biarlah hati dan pikiran kita senantiasa memikirkan segala sesuatu yang baik, yang mulia, yang luhur, yang mendatangkan segala berkat bagi sesama dan juga berkat bagi diri kita sendiri. Oleh karena itu saudaraku, mari jaga hati kita, jaga pikiran kita. Jangan mau dikuasai oleh api cemburu yang akan membawa kita kepada petaka dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Senantiasa jaga jarak, jaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun, dan senantiasa bersukacita serta bersyukur selalu. Amin.